Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nuryanti, mahasiswa jurusan Studi Agama-Agama kelas B semester 2. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Konsep Mati dan Hidup dalam Islam, Pemahaman Berdasarkan Konsep Eskatologis, yang ditulis oleh Umar Latif dalam jurnal Al-Bayan volume 22 nomor 34. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk lebih memaknai arti dari kata hidup dan mati berdasarkan konsep Islam, dan memberikan sebuah gambaran di mana seorang muslim dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada kehendak ilahi dan mempercayakan dirinya hanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif karena fakta yang ditemukan lebih tepat, data yang terungkap jelas dan mendalam, bersumber dari internet dan jurnal. Dari segi kebahasaan, kata mati memiliki korelasi yang sama dengan istilah panca indera dalam pemahaman bahwa kematian yang dimaksud berarti telah kehilangan kekuatan atau kemampuan untuk hidup. Demikian pula untuk kata hidup mengandung makna kehidupan, tumbuh, kekal, atau berguna. Penyebutan kata mati dan hidup berdasarkan konsep Islam adalah sebuah rantai kehidupan yang saling menghubungkan, bahwa kematian adalah satu dimensi kehidupan berikutnya yang akan berlangsung setelah proses kehidupan yang pertama. Kematian dan kehidupan adalah suatu penciptaan Tuhan yang patut disyukuri dan diterima seikhlas mungkin sebagai landasan ketakwaan seorang hamba dalam konteks keimanan. Pokok persoalannya adalah adanya hari pengadilan sebagai sebuah lembaga hukum yang akan dimintai keterangan hukum atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sebelum kematian merupakan rantai kehidupan selanjutnya yang bertujuan untuk dimintai pertanggungjawaban. Kesimpulannya, secara keseluruhan bahwa Al-Quran menjelaskan tentang mati dan hidup merupakan persoalan-persoalan yang termasuk ke dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dijelaskan kepada manusia. Namun, pemahaman tentang kedua kata ini, yaitu mati dan hidup, oleh Al-Quran telah diberikan sejumlah informasi agar manusia memperhatikan secara seksama pentingnya kedua kata ini. Bahkan di dalam Al-Quran, kedua kata ini dinilai sebagai bentuk representasi adanya kehidupan yang abadi setelah adanya kematian. Karena manusia atau makhluk hidup yang bernyawa dipastikan akan dijemput melalui kematian untuk menuju alam akhirat. Kaitan pembahasan materi mengenai konsep mati dan hidup dalam Islam dalam pemahaman berdasarkan konsep eskatologi, salah satunya ialah tentang toleransi. Toleransi antar umat beragama kini masih diselimuti persoalan. Klaim kebenaran suatu agama terhadap agama lainnya mendorong penganutnya untuk memaksakan kebenaran itu dan bersifat sangat fanatik terhadap kelompok agama lain. Lebih tragis lagi ketika penyebaran kebenaran itu disertai aksi kekerasan yang merugikan korban, harta benda, dan jiwa. Dengan penjelasan mengenai kehidupan setelah mati akan memberikan pengetahuan yang bisa mendorong hati nurani dan pikiran kita untuk lebih memanfaatkan kesempatan hidup sebelum datangnya kehidupan setelah kematian. Manusia adalah makhluk yang pasti akan merasakan kematian, hanya saja kenikmatan duniawi yang fana terkadang menenggelamkan kesadaran akan peristiwa penting tersebut. Nabi memerintahkan kita agar memperbanyak untuk mengingat mati, sesuatu yang dapat memutus segala kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Memperbanyak mengingat kematian dapat menjadi motivasi yang berlipat untuk mematuhi perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Cukup sekian hasil review artikel mengenai konsep mati dan hidup. Hasil penelitiannya tentu menambah wawasan kita mengenai kehidupan dan kematian yang tentunya akan mendorong kita untuk memanfaatkan kehidupan sebaik mungkin dan senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.